kediaman mereka, kehilangan atau ditinggal mati oleh ibu adalah penyebab stres tertinggi dalam hidup manusia. Mungkin karena seorang ibu adalah yang melahirkan kita, dan ikatan batin antara ibu dengan anak tidak bisa terputus. Itulah sebabnya kehilangan ibu adalah sangat berat. Di Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan Mazmur ini dibuka dengan kata-kata di ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sementara Mazmur ini bicara tentang ditinggal oleh orang tua, Mazmur ini dibuka dengan kata-kata Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah benteng hidupku. Masalahnya kita tidak pernah lihat Tuhan, kita hanya bisa merasakan Tuhan, tetapi pengalaman memiliki terang dalam hidup, memiliki pengharapan dalam hidup, memiliki sumber perlindungan dalam hidup, kita alami melalui kasih sayang orang tua kita. Kita alami melalui kasih sayang ibu kita. Ingat waktu kita kecil, terasa hidup susah sekali. Ya, walaupun sekarang kita sudah dewasa, tapi waktu kecil juga rasa hidup banyak problem, kita stres. Kita lihat wajah ibu kita, ada jaminan perlindungan, jaminan rasa aman, jaminan kasih sayang. Kita melihat terang di wajahnya. Dan dengan berjalannya waktu, walaupun kita bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, kita menikah, punya anak, bahkan sampai punya cucu, tetap melihat wajah ibu, mendengar suara ibu, serasa mendapat terang, serasa mendapat kekuatan, serasa mendapat perlindungan dan pengharapan. Itulah sebabnya Daud membandingkan kasih sayang ayah dan ibunya dengan Tuhan. Sementara dia berkata, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah benteng hidupku, dia melihat orang tuanya sebagai terang dalam hidupnya dan benteng dalam hidupnya. Dan walaupun mungkin orang tua sudah tidak sekuat dahulu, tetapi kesadaran bahwa mereka ada di sana, bahwa ada yang mengingat saya, ada yang mencintai saya, ada yang mendoakan saya, memberi semangat dan kekuatan dan penghiburan ketika hidup terasa berat, ketika kita terasa sendiri, dan tiba-tiba sekarang sumber rasa aman, rasa perlindungan, pengharapan dan terang itu sudah dipanggil Tuhan. Itu adalah kesusahan yang sangat besar dan sangat berat. Kalau Rose mengatakan, sudah menyampaikan kepada mama supaya berkuat, karena Rose sudah rencana mau pulang, ternyata rencana itu tidak menjadi kenyataan dan sangat menyedihkan. Saya tidak merasakan
perasaan itu, tetapi rasa takut itu pernah ada. Kami datang ke Amerika tahun 97. Lalu kami akan pulang pertama kali tahun 2001, hanya 4 tahun berpisah. Dan saya ingat waktu saya bertelepon terakhir dari Michigan ke Indonesia, bicara dengan ibu saya katakan, "Mami, tolong sehat-sehat, jangan sakit, jangan celaka, supaya kita ketemu dalam keadaan hidup." Karena saya takut sekali nanti begitu pulang, ternyata belum sempat pulang, dalam hitungan hari terjadi sesuatu. Dan ternyata apa yang Ros doakan selama ini, cita-citakan selama ini, tidak menjadi kenyataan. Nomor 1, rasa kehilangan. Nomor 2, di saat-saat kita ditinggal oleh orang tua, rasa yang menyerang yang lain adalah rasa penyesalan, bahwa saya tidak cukup berbuat banyak untuk ibu saya. Kenapa dulu waktu dia masih hidup saya tidak bikin ini, tidak bikin ini, tidak bikin ini. Maka Mazmur 27 ayat 4, Mazmur yang bicara tentang ditinggal orang tua, dikatakan demikian. "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan." Tuhan Maha Pemurah. Dia tahu siapa kita. Dia ampuni segala kesalahan kita. Setelah Tuhan, siapa yang Maha Pemurah? Kita punya ibu. Seorang ibu beda dari orang-orang lain. Kita tidak berbuat apa-apa kepada dia. Fakta bahwa kita hidup, kita sehat, kita masih ada, dia sudah senang sekali. Kebaikan kecil yang kita lakukan sudah bikin dia senang sekali. Kalau ada gambaran kemurahan Tuhan dalam diri seseorang, itu adalah kemurahan seorang ibu. Dan Ros, kamu sudah berbuat banyak untuk mama, dan mamamu adalah pemurah. Jangan menyesali kenapa saya kurang bikin ini. Semua manusia kekurangan. Setiap anak rasa berbuat kurang untuk orang tuanya. Dan ayat ini sekarang mengajak kita, ketika kita selama ini melihat ke atas masih ada mama, rasa aman. Sekarang lihat ke atas kosong. Mama tidak ada, papa tidak ada. Maka ayat ini sekarang jadi penting. "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Sudah tinggal berharap kepada Tuhan. Kita mengeluh kepada anak-anak, mereka tidak mengerti betapa dalamnya sakit hati kita ini. Kita mengeluh kepada kakak atau adik, mereka juga sedang sedih. Jadi kepada siapa kita buka hati? Kepada Tuhan. Lalu Mazmur ini ditutup dengan kalimat seperti ini di ayat 13 dan 14. "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup." Jadi kita bertemu orang tua kita yang sudah meninggal bukan di dunia orang mati, nanti kalau kita menyusul lalu di alam orang mati kita bertemu mereka. Buku Mazmur mengatakan kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur ini bicara tentang kebangkitan. Dan setelah mengatakan kata-kata ini, inilah nasihatnya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bersabar, menanti kedatangan Tuhan, menanti kebangkitan ketika kita dipersatukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Dan
kita yang berkumpul di sini sebagian besar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Rose, yaitu ketika orang tua yang kita kasihi meninggal dunia, kita tidak bisa ada di sisi mereka, tidak bisa ikut mengantarkan. Jadi kita adalah kumpulan orang-orang berkabung yang bisa merasakan kehilangan dari Rose saat ini. Dan dengan itulah sebabnya kita saling menghibur satu sama lain. Maka saya akan baca kembali ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada Rose terutama dan seluruh keluarga Apo yang sedang berduka pada saat ini. Pada saat ini kita akan berdoa. Terus boleh tolong maju ke depan. Dan ada Bapak Ketua Jemaat di sini malam ini. Boleh ikut tolong maju ke depan. Lalu Pendeta Wele boleh ikut maju. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang berbeban berat, dengan hati yang sangat lelah dan lesu, oleh karena kembali sekali lagi kami dihadapkan kepada fakta kematian yang menjadi bagian dari kenyataan hidup di atas dunia ini. Dan pada saat ini kekasih kami, Saudari Rose, kehilangan ibunya yang telah meninggal tadi pagi. Dia berdoa selama ini, berharap untuk pertemuan yang indah, bertemu dengan ibunya dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat, untuk mencurahkan segala kerinduan, bercerita segala pengalaman, untuk memegang tangannya, untuk melihat wajahnya, untuk mendengar suaranya. Dan itulah harapannya selama ini. Dan tahun ini Rose akan pulang. Dan harapan itu hampir menjadi kenyataan. Tetapi pada pagi hari ini, semua yang dicita-citakan, semua yang didoakan, semua yang diharapkan, ternyata hancur. Maka pada saat ini ketika para ketua jemaat dan pendeta meletakkan tangan mereka di bahu Rose, kiranya penghiburan dari sorga, penghiburan dari Roh Kudus dicurahkan kepadanya. Sebesar apa Tuhan mengizinkan dia dicobai dengan cobaan berat ini, kiranya lebih besar lagi penghiburan yang Tuhan berikan. Kebaikan Tuhan lebih banyak lagi dicurahkan kepadanya. Berilah kepadanya kekuatan untuk menghadapi semua ini, ketabahan untuk menghadapi semua ini. Bagi ibunya, dia telah menjalani bagiannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan mengetahui jalan hidupnya, Engkau Allah Maha Pengasih. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau akan menjaga dia, mengingat dia. Dan ketika tiba waktunya, ketika Engkau datang menjemput umat-Mu ke atas dunia ini, Engkau akan memanggil namanya. Dia akan bangun dan menyahut, dan akan hidup kembali, dan dipersatukan kembali dengan suami, dengan anak-anak dan cucu-cucunya yang kehilangan dia pada saat ini. Bagi keluarga besar yang ditinggalkan, hiburkanlah mereka. Untuk rencana pemakaman, Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik. Acara itu bisa berjalan dengan hikmat dan indah, sehingga ibu ini mendapat kehormatan yang layak baginya. Kiranya dengan ditinggalkan oleh ibu dan oma, anak-anak dan cucu-cucu yang ditinggal akan tetap bersatu, saling mengasihi dan saling menguatkan satu sama lain. Dan mereka setia kepada Tuhan supaya bisa sama-sama diangkat ke sorga.